Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali di dalam online service kali ini. Dan apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Dan firman Tuhan pada hari ini saya akan bacakan dari sebuah cerita diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kisah ini mengenai seorang perempuan Sunem dengan anaknya. Saya bacakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, yaitu Nabi Elisa. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Nah, di dalam ayat 8 sampai ayat ke-11, ini bercerita mengenai seorang perempuan yang kaya dengan hidup dengan suaminya, tetapi mereka belum memiliki anak dan suaminya sudah lanjut usia. Dan mereka mempunyai hubungan yang baik dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dan Elisa ini sudah sering bolak-balik di kota mereka tersebut. Tapi Elisa hanya singgah untuk makan dan tidak menginap. Kemudian perempuan kaya ini atau wanita kaya ini dia mempunyai sebuah ide dan dia beritahukan kepada suaminya bahwa bagaimana kalau kita bikin sebuah kamar kecil yang berdinding batu dan di dalamnya kita taruh ada kandil atau pelita, ada tempat tidur, ada meja dan kursi, supaya hamba Tuhan Elisa ini ketika dia datang ke rumah kita untuk makan, dia bisa juga beristirahat atau tidur untuk satu malam di situ. Dan besok dia bisa melanjutkan perjalanannya. Dan suaminya menyetujui. Dan singkat cerita bahwa satu saat ketika Elisa datang ke kota tersebut, dia masuk dalam kamar itu dan dia tidur di sana. Dan waktu pagi harinya, Nabi Elisa ini merasakan kebaikan daripada keluarga ini. Dan dia menanyakan kepada bujangnya atau pembantunya Gehazi waktu itu dan katakan, coba tanya kepada suami istri itu, mereka sebenarnya bersusah payah seperti ini, mereka mau apa? Dan ketika dipanggil wanita kaya itu, maka datanglah wanita itu menghadap kepada Nabi Elisa. Dan saya akan lanjutkan di dalam ayat ke-15 sampai ayat ke-17. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, yaitu wanita kaya tadi. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdosa kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi waktu Elisa panggil perempuan ini dan menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk wanita tersebut, ternyata wanita ini tidak mempunyai anak. Dia tidak bisa memiliki anak karena suaminya sudah tua. Dan Elisa memanggil wanita itu dan berkata bahwa tahun depan pada waktu ini juga, waktu yang sama, hari yang sama, maka dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kita melihat di sini bahwa mujizat yang terjadi pada keluarga ini, yaitu di usia lanjut suaminya, mereka masih diberikan anak oleh Tuhan, seorang anak laki-laki oleh Tuhan lewat hambanya Nabi Elisa, merupakan sebuah mujizat, di mana mujizat ini terjadi ketika perempuan ini atau wanita kaya ini memberikan usul kepada suaminya membuat sebuah kamar untuk hamba Tuhan tersebut beristirahat. Jadi mujizat yang terjadi pada keluarga ini adalah sesuatu yang mereka persiapkan tanpa menyadari bahwa persiapan itu akan membawa mujizat ke dalam rumah tangga mereka.
yaitu seorang anak laki-laki lahir di tahun berikutnya. Kita sering mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Yaitu kita tidak mempersiapkan diri kita atau kita membuat sebuah persiapan untuk mujizat hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan apa-apa. Keluarga ini tanpa mereka sadari, tanpa menyadari, mereka melakukan sebuah persiapan di mana persiapan itu akan membawa mujizat ke dalam kehidupan mereka dan hidup mereka berubah. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan apa yang mereka siapkan dalam kamar tersebut menjadi sebuah perumpamaan atau gambaran alegori untuk kita bisa belajar bersama-sama apa saja yang kita perlu siapkan dalam hidup kita untuk supaya mujizat hadir dalam kehidupan kita. Dan saya sangat yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang menonton online service ini juga mengharapkan kita semua mau bahwa dalam kehidupan kita ada terobosan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, mari kita lihat sama-sama bahwa di dalam kamar tersebut ada 3 perabotan yang ditaruh oleh wanita kaya itu sebagai furniture untuk hamba Tuhan tersebut bisa nginap di situ, ya. Perabotan yang pertama adalah kandil atau pelita. Kemudian ada meja dan kursi yang dia taruh di dalam kamar tersebut seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan kemudian ada sebuah tempat tidur. Ya, dengan 3 perabot ini, pelita atau kandil, meja kursi, 1 set meja kursi, dan sebuah tempat tidur, maka ketika Nabi Elisa masuk ke dalam kamar itu dia tidur, dan esokan paginya dia panggil wanita itu dan dia bernubuat. Dan kemudian terjadi mujizat di dalam kehidupan keluarga ini. Nah, saya mempunyai sebuah definisi yang sederhana mengenai apa itu mujizat. Mujizat adalah ketika apa yang kita siapkan bertemu dengan anugerah Allah. Mujizat adalah apa yang kita siapkan bertemu dengan anugerah Allah. Dan wanita ini dia menyiapkan kamar tersebut menjadi sebuah persiapan tanpa dia sadari, di mana lewat kamar itu nabinya tinggal di situ, Nabi Elisa nginap di situ dan kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi ada 3 hal dari perabotan itu saya mencoba untuk mengambil sebuah perumpamaan atau gambaran alegori untuk kita siapkan dalam hidup kita. Yang paling pertama adalah pelita. Dia menaruh sebuah kandil atau pelita di dalam kamar itu. Apa itu pelita? Pelita adalah alat penerang atau alat penerangan. Sesuatu yang dari luar yang menerangi kita. Sesuatu yang di luar kita yang menerangi kita. Karena tanpa alat penerang atau terang, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Jikalau tidak ada alat penerang, kita ada berada di dalam kegelapan. Maka segala sesuatu akan tampak sama dan tidak ada bedanya kalau kita ada di dalam sebuah ruangan yang gelap. Jadi di dalam kegelapan semuanya tampak sama. Misalkan kalau saudara dan saya berada di sebuah ruangan yang gelap gulita dan kemudian di atas meja tersebut ditaruh 2 botol yang sama, satunya berisi racun dan satunya berisi madu misalkan, maka kita tidak bisa membedakan mana racun dan mana yang botol berisi madu. Walaupun ada tulisan di situ di setiap botol racun dan madu, kita tidak bisa membedakannya. Mengapa? Karena kita berada di dalam ruang yang gelap. Tidak ada alat penerangan di sana. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Kaki dan jalan adalah gambaran daripada arah tujuan kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 119 tadi adalah alat penerangnya. Jadi firman Tuhan adalah penerangan bagi arah dan tujuan hidup kita. Di dalam firman Tuhan ada 2 hal yang sangat penting, yaitu kebenaran dan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan. Injil Yohanes 17 ayat 17b
Dikatakan di sana bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Ya, Yohanes 17 ayat 17b berkata bahwa firman-Mu, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan di dalam Yohanes 6 ayat 68, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Yohanes 6 ayat 68 dikatakan bahwa perkataan Tuhan itu memberi hidup sejati dan kekal. Artinya firman Tuhan itu adalah berisikan kehidupan yang kekal. Jadi kebenaran dan kehidupan ini penting dalam kehidupan kita, bahkan lebih penting daripada berkat-berkat jasmani yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Yaitu kebenaran dan kehidupan jauh lebih penting daripada berkat-berkat jasmani yang kita harapkan. Karena tanpa kebenaran, maka berkat atau kelimpahan atau mujizat yang kita terima akan menjadi jerat bagi diri kita sendiri jikalau tidak ada kebenaran di dalamnya yang bisa mengawal atau menuntun kita. Karena berkat Tuhan berpotensi melencengkan arah tujuan kehidupan kita. Berkat Tuhan juga berpotensi menghancurkan kehidupan kita jika tidak ada kebenaran yang menuntun kita di sana. Mujizat yang terpenting dan terbesar adalah kita bisa memiliki terang dalam hidup kita. Ini jauh lebih penting daripada sekedar menerima berkat atau mujizat secara jasmani yang terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat yang terpenting adalah ketika saudara memiliki terang itu dalam kehidupan saudara. Terang yang membawa kebenaran, terang yang membawa kehidupan dalam kehidupan kita. Kebenaran yang mengubahkan kehidupan saya dan saudara dari dalam itu sangat penting sekali. Karena kita mendapat terang yang muncul dari dalam keluar. Menerangi kita dari dalam, menuntun kita dari dalam. Dan ini sangat membantu kita, menolong kita ketika ada berkat datang, ketika mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Begitu ada Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, maka kita tidak akan dilencengkan karena kita mempunyai tuntunan dari dalam. Ada terang di dalam kita, ada kebenaran di dalam kita. Hati yang berubah karena kebenaran Tuhan lebih penting daripada finansial yang berubah. Apakah saudara setuju dengan hal tersebut? Hati yang berubah karena kebenaran Tuhan lebih penting daripada finansial yang berubah. Mengapa saya berkata demikian? Karena banyak orang ketika finansialnya diberkati Tuhan berubah. Mereka lebih kaya. Maka finansial yang lebih banyak itu bisa melencengkan hati mereka. Dan arah tujuan kehidupan mereka tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi jikalau hati kita telah diubahkan terlebih dahulu oleh kebenaran Tuhan, maka ini akan membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh di dalam Tuhan ketika kita diberkati. Karena jika hidup kita telah diubahkan oleh kebenaran, maka ini akan mengubahkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tuhan ingin mengubahkan kita terlebih dahulu sebelum mengubahkan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Jikalau saudara dan saya diubahkan terlebih dahulu dari dalam, maka keluarga kita berubah, keuangan kita berubah, dan kesehatan kita pun berubah. Dan perubahan ini dimulai dari dalam kita terlebih dahulu. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33, Injil Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata bahwa kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Supaya semuanya yang lain, keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan, itu akan ditambahkan kepada kita. Dan itu dimulai dari kebenaran dan kehidupan. Lewat terang tadi tinggal di dalam kita terlebih dahulu. Jadi itu yang pertama, yaitu pelita atau terang itu ada di dalam kita. Kebenaran dan kehidupan Tuhan ada di dalam kita. Hal yang kedua, perabotan yang memberikan sebuah perumpamaan untuk kita bisa belajar bersama-sama yang dibuat oleh wanita kaya tersebut. Dia menaruh satu set meja dan kursi. Nah, apa itu meja dan kursi? Meja dan kursi adalah sebuah perumpamaan mengenai atau berbicara mengenai relasi hubungan kita dengan orang lain. Ya, meja kursi itu membuat gambaran tentang relasi atau hubungan kita dengan orang lain. Injil Yohanes 15 ayat 12. Injil Yohanes 15 ayat 12 berkata seperti ini. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi.
seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, Tuhan memberikan kita perintah untuk kita saling mengasihi relasi kita dengan orang lain. Seperti relasi kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hubungan kita dengan orang lain adalah pantulan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama kita adalah refleksi daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ketika terang kebenaran itu ada di dalam kita, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik dan kebenaran Tuhan itu, terang itu ada di dalam kita, maka kita tidak akan memanipulasi hubungan kita dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menguntungkan diri kita sendiri. Saya ulangi, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik dan ada terangnya, pelitanya itu ada di dalam hidup kita, kebenarannya ada di dalam hidup kita, maka kita tidak akan memanipulasi hubungan kita dengan orang lain untuk mendatangkan keuntungan untuk pribadi kita. Kita tidak menggunakan relasi untuk kepentingan diri kita sendiri. Jikalau hubungan kita dengan sesama kita tulus, tanpa udang di balik batu, maka mujizat akan terjadi lewat hubungan yang tulus tersebut. Nah, ada sebuah contoh yang saya ambil dari 2 Raja-Raja juga, pasal 4 ayat 1-6. Saya tidak akan bacakan, tetapi saya akan bercerita dari kisah ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6. Jadi sebelum Nabi Elisa itu bertemu dengan wanita kaya itu, dia bertemu dengan seorang janda terlebih dahulu, yang dimana janda ini suaminya telah meninggal dan suaminya adalah hamba Tuhan yang melayani bersama-sama dengan Nabi Elisa. Dan suaminya meninggal, ternyata ketika suaminya meninggal, dia mempunyai hutang. Dan hutangnya cukup besar sehingga kedua anak mereka atau kedua anak daripada janda ini harus diambil sebagai jaminan dia harus membayar hutang tersebut. Dan kemudian janda ini datang kepada Nabi Elisa dan meminta pertolongan. Bahwa bagaimana supaya dia bisa membayar hutang suaminya yang telah meninggal itu. Dan kemudian Nabi Elisa bertanya kepada janda tersebut, apa yang kau punya di rumah selain kedua orang anakmu? Dan ternyata dia hanya punya sebuah buli-buli kecil berisi minyak yang tidak banyak. Terus Elisa bilang, cukup. Kamu sekarang pulang ke rumah, kamu pergi ke semua tetangga kamu dan pinjam sebanyak mungkin bejana-bejana yang kosong, yang tidak ada isi minyaknya, yang kosong, dan bawa pulang semua bejana yang kamu pinjam sebanyak-banyaknya itu, masuk ke dalam rumahmu, kunci pintu rumahmu, dan kemudian ambil buli-bulimu yang berisi minyak yang sedikit itu dan tuangkan ke dalam bejana-bejana yang kosong tersebut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika janda ini pulang, dia pinjam sebanyak mungkin bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya. Dan dia bawa pulang, dia kunci pintu rumahnya, dan dia berserta dengan kedua anaknya menuangkan buli-buli mereka yang berisi minyak yang sedikit itu ke dalam bejana yang kosong itu. Minyaknya tidak berhenti mengalir. Dan semua bejana yang kosong tersebut penuh. Nah, saudara harus tahu bahwa bejana adalah wadah yang lebih besar daripada buli-buli. Dan bejana yang besar-besar itu semuanya penuh diisi dari buli-buli yang kecil dengan minyak yang sedikit di dalamnya. Dan minyak itu mengalir tiada hentinya. Dan mujizat terjadi dalam rumah itu. Dan janda itu tidak usah memberikan kedua anaknya sebagai jaminan untuk membayar hutangnya. Tetapi dia pakai minyak yang ada di setiap dalam bejana yang kosong itu. Yang setelah terisi sekarang dia jual. Dan Nabi Elisa suruh dia untuk membayar hutangnya. Apa makna di balik cerita ini? Mengenai hubungan kita dengan orang lain. Tahukah Bapak Ibu bahwa janda ini dia memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangganya. Dia memiliki hubungan yang tulus dengan tetangga-tetangganya. Mengapa saya berkata demikian? Karena jikalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya, ketika dia mau meminjam bejana-bejana kosong itu, kemungkinan besar tetangganya tidak akan memberikan. Karena mungkin mereka tidak percaya dengan janda tersebut. Dia mungkin tukang gosip, dia mungkin suka menggoda suami mereka, sehingga mereka tidak berani atau tidak mau meminjamkan bejana kosong. Dan apakah mujizat dapat terjadi dalam kehidupan janda dan kedua anaknya? Saya rasa tidak mungkin. Jadi,
mujizat yang terjadi dalam kehidupan diri Anda dan saya ada hubungannya dengan hubungan kita dengan orang lain. Ada kaitannya hubungan kita dengan orang lain. Tahukah Bapak Ibu bahwa semua berkat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita selalu Tuhan titipkan lewat tangan orang lain. Dan jikalau hubungan kita tidak baik dengan orang lain, maka mungkin saya dapat berkata bahwa kita sendirilah yang menutup saluran berkat atau mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan lebih ekstrim lagi, semua uang yang ada di dalam dompet saudara atau dalam tabungan saudara itu datang dari tangan orang lain. Semua pekerjaan yang saudara dapat saat ini, job yang saudara dapat saat ini itu datang dari tangan orang lain. Dari hubungan saudara dengan orang lain. Jadi sangat penting sekali kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi harap diingat bahwa hubungan kita dengan orang lain adalah pantulan atau cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan memanipulasi hubungan kita dengan orang lain untuk menguntungkan diri kita sendiri. Nah, ada sebuah kisah di dalam Alkitab mengenai seseorang yang mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan orang lain. Tetapi ketika hubungannya dengan Tuhan beres, dia bertobat, hubungannya dengan Tuhan diperdamaikan, dia mendapat keselamatan dari Tuhan, kebenaran Tuhan masuk dalam hidupnya, dia langsung memperbaiki hubungannya dia dengan orang lain. Siapakah dia itu? Namanya Sakeus, si pemungut cukai. Ketika Yesus datang ke rumahnya dan dia menerima Yesus dalam hidupnya secara pribadi, terang itu, pelita itu bersinar dari dalam keluar. Kebenaran Tuhan dan kehidupan Tuhan masuk dalam dirinya. Dia langsung berdiri dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidak minta untuk dia memperbaiki hubungannya dengan orang lain, tapi inisiatifnya sendiri oleh Sakeus. Dia berkata bahwa siapa yang saya ambil pajak melebihi dari yang biasanya saya akan kembalikan. Dan itu Sakeus menunjukkan bahwa ketika hubungannya dengan Tuhan diperdamaikan, dia langsung berinisiatif untuk memperdamaikan dirinya dengan orang lain. Hubungannya dengan orang lain menjadi baik. Make it right with God by make it right with people. Kita membuat hubungan kita dengan Tuhan baik ketika kita berhubungan baik juga dengan orang lain. Sekali lagi, hubungan kita dengan orang lain adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hal yang paling terakhir, perabot yang ditaruh oleh perempuan itu di dalam kamar tidur Nabi Elisa adalah tempat tidur. Ya, tempat tidur ini menggambarkan kesehatan. Saya ambil kata ini karena tempat tidur adalah tempat untuk kita beristirahat, kita tidur. Kita memulihkan energi kita, diri kita, tubuh kita. Dan ini saya ambil sebagai alegori daripada kesehatan kita. Yaitu relasi atau hubungan kita dengan diri kita sendiri. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi tubuhnya atau merawat kesehatannya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang tersebut juga akan mengasihi tubuhnya dan merawat tubuhnya, merawat kesehatannya. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, saya akan bacakan 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Ya, Rasul Yohanes berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Jadi ternyata Rasul Yohanes ini berdoa bukan hanya secara roh kita selamat, kita menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi dia berdoa juga bahwa kita sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Termasuk kesehatan jasmani kita. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kesehatan secara mental, secara pikiran. Jadi doa daripada Rasul Yohanes ini adalah sehat secara holistik, secara keseluruhan. Yaitu rohaninya sehat, mentalnya, jiwanya sehat, dan jasmaninya juga sehat. Ada seseorang bernama Marcus Tullius Cicero. Dia berkata seperti ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Di dalam pikiran yang berantakan, seperti di dalam tubuh yang berantakan pula, maka kesehatan adalah hal yang mustahil. Dia berkata bahwa di dalam pikiran yang disorder, yang berantakan, yang kacau, seperti di dalam tubuh yang berantakan, yang kacau juga metabolismenya, maka kesehatan adalah hal yang mustahil.
Artinya kalau kita sehat secara menyeluruh. Bukan hanya roh saja yang sehat, rohani kita sehat, tapi mental kita juga sehat, tubuh kita juga sehat. Nah, berkat Tuhan dapat kita nikmati seutuhnya jika kita ada di dalam sehat. Kita dalam kesehatan secara jasmani. Maka berkat Tuhan kita dapat nikmati secara utuh. Kita sehat secara jasmani juga rohani. Kesehatan adalah mujizat Tuhan bagi kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa kesehatan adalah mujizat Tuhan bagi kita. Tetap sehat itu adalah sebuah mujizat. Bagaimana saudara berada dalam keadaan sehat itu adalah sebuah mujizat. Mujizat bukan hanya waktu saudara sakit kemudian saudara disembuhkan Tuhan. Tetapi saudara berada di dalam keadaan sehat walafiat itu adalah mujizat Tuhan. Jadi penting sekali saudara dan saya menjaga kesehatan. Karena di dalam itu ada mujizat Tuhan bagi kita. Kita bisa menikmati berkat Tuhan ketika kita dalam keadaan sehat. Ada sebuah pertanyaan yang saya ingin berikan buat Bapak Ibu semua. Ketika seluruh anggota tubuh kita dalam keadaan sehat, maka tujuannya untuk apa? Jika seluruh anggota tubuh kita sehat, kita normal, kita bugar, tujuannya untuk apa? Apakah kita pakai untuk hidup sesuka hati kita? Apa kita pakai kesehatan kita itu untuk hidup memuaskan keinginan-keinginan kita sendiri sajakah? Atau seperti yang di dalam kitab Roma 6 ayat 12-14. Saya akan mengakhiri khotbah ini di dalam Roma 6 ayat 12-14. Dikatakan bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dia tidak menyuruh kita untuk jangan jaga kesehatan. Tetapi dia menyuruh kita untuk jangan dosa bersarang, berkuasa di dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tuhan mau kita sehat, tapi dosa tidak boleh berdiam di sana. Supaya kita tidak menuruti keinginannya. Karena apa? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah, perhatikan baik ayat berikutnya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi Tuhan menyuruh kita sehat, anggota tubuh kita sempurna, normal, sehat. Supaya apa? Tujuannya adalah dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Semua anggota tubuh saudara yang sehat, itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Atau hal-hal dosa yang berasal dari dalam diri kita. Mujizatnya adalah tubuh kita yang sehat dipakai sebagai senjata kebenaran dan kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Itu mujizat yang terbesar Bapak Ibu. Jadi bukan sakit kita disembuhkan Tuhan kita sebut itu mujizat. Tetapi bagaimana kita merawat kesehatan kita. Dan kita pakai seluruh anggota tubuh kita. Mata kita, pikiran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Tubuh kita sebagai senjata kebenaran untuk memberitakan kebenaran Tuhan, melayani sesama kita. Nah, hal yang paling penting, kalau kita mau seluruh hidup kita sebagai senjata kebenaran, maka yang paling penting kita harus memiliki kebenaran itu terlebih dahulu. Pelita itu harus ada di dalam diri kita, terang Tuhan itu, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kehidupan Tuhan harus ada terlebih dahulu di dalam hidup kita. Kemudian kita mempunyai relasi yang baik dengan sesama kita. Karena itu merupakan cerminan atau pantulan relasi kita yang baik dengan Tuhan. Dan kesehatan kita rawat. Tubuh kita rawat. Kita bugar supaya kita bisa melayani Tuhan. Dan seluruh kehidupan kita dipakai sebagai senjata kebenaran. Untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini.
Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah dapat menerima sesuatu dari firman Tuhan yang saya sampaikan, dan hidup kita menjadi lebih baik dan Kristus dipermuliakan. Izinkan saya menutup dalam doa sebelum kita berpisah. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Dalam masa pandemi ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Lewat cerita daripada perempuan Sunem ini Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka berubah ketika mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka melakukan persiapan. Ada kebenaran firman Tuhan di sana. Hubungan yang baik dengan sesama. Dan kesehatan untuk kami dapat melayani Tuhan lebih baik di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu jemaat-Mu yang menonton online service ini. Hamba percaya di mana saja mereka berada, Tuhan selalu menyertai mereka. Kebenaran Tuhan ada dalam hidup mereka, pelita itu ada dalam hidup mereka. Dan mereka mempunyai hubungan yang baik karena itu merupakan pantulan relasi yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kesehatan kami baik karena itu mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati semua yang menonton online service ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. God bless you.